Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldo Hardi. Saya dari kelas Piwar 5C1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Keuangan Internasional Praktek dengan tema yang saya bawa, Country Risks yang terjadi di negara Vietnam pada tahun 2019. Presentasi yang akan saya bawa mengandung 5 isi. Yang pertama, pengertian dari country risk itu sendiri. Lalu yang kedua, bentuk-bentuk resiko. Yang ketiga, profil Vietnam. Profil di sini kita akan membahas mengenai geografi yang ada di negara Vietnam. Lalu yang keempat ada country risk di Vietnam. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari permasalahan yang terjadi di Vietnam. Kita masuk ke isi pertama, yaitu pengertian country risk. Country risk merupakan bahaya yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Country risk juga timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain. Dengan demikian, hubungan antara satu negara dengan negara lain akan berpengaruh dan juga berdampak buruk. Contoh-contohnya di sini ada kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Resiko juga merupakan suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang akan terjadi. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya dari bentuk-bentuk resiko. Bentuk dari resiko yaitu pengontrolan perdagangan atau mata uang, perubahan kebijakan pajak atau ketenaga kerjaan, dan kebijakan dari kebutuhan atas produksi. Bentuk-bentuk dari resiko ini bisa kita nilai dari 3 indikator. Yang pertama dari indikator stabilitas politik. Di stabilitas politik ini berfungsi untuk menentukan berapa lama rezim suatu negara dalam mendatangkan investasi asing untuk menjamin investasi tersebut. Lalu yang kedua ada dari faktor subjektif. Faktor subjektif ini merupakan suatu persepsi atau suatu pengaruh dari penduduk terhadap perusahaan atau terhadap MNC, apakah dengan adanya suatu corporate ini atau perusahaan ini mendorong perkembangannya atau malah menolak keberadaannya. Lalu yang terakhir ada dari faktor ekonomi. Di faktor ekonomi ini sering digunakan juga dengan resiko politik. Yang termasuk dari faktor ekonomi seperti tingkat inflasi, keseimbangan defisit, dan surplus pembayaran, dan terutama dari pertumbuhan per kapita. Di faktor ekonomi ini, kita bisa mengetahui kondisi keuangan suatu negara. Apakah investor memerlukan perbaikan atau malah menjadi pertimbangan untuk menanamkan modal di negara tersebut. Kita masuk ke pembahasan Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara yang ada di Asia Tenggara. Secara astronomis, Vietnam berada di antara 8 derajat lintang utara sampai dengan 24 derajat lintang utara dan 102 bujur timur sampai 110 derajat bujur timur. Vietnam berada di paling timur semenanjung Indochina Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok di sebelah utaranya dan berbatasan dengan Laos di sebelah barat laut serta Kamboja di sebelah barat dayanya. Sedangkan untuk di timur dan selatan, Vietnam berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pada tahun 2018, Vietnam memiliki luas wilayah sebesar 331.210 km kubik dengan jumlah penduduk sebanyak 97 juta sekian. Dengan adanya
dengan penduduk yang sangat banyak, mengakibatkan Vietnam berada di peringkat ke-14 di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kita masuk ke pembahasan dari resiko apa saja yang ada di Vietnam. Di sini saya mengambil 4 resiko yang terjadi di negara Vietnam. Yang pertama ada dari situasi politik, yang kedua ada dari situasi ekonomi, yang ketiga dari stabilitas sosial, dan yang keempat ada di kejahatan. Kita masuk ke pembahasan situasi politik. Vietnam merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan komunis. Pada tahun 1986, Vietnam melakukan kebijakan dari reformasi ekonomi sosialis. Akan tetapi, reformasi ekonomi ini tidak diikuti oleh perubahan politik, sehingga sampai detik ini, partai yang ada di Vietnam hanya satu partai saja, yaitu Partai Komunis Vietnam. Partai Komunis Vietnam ini tetap berkuasa meskipun meningkatnya ketidakpuasan publik atas kurangnya kebebasan pribadi, korupsi pemerintah, dan perampasan tanah oleh pemerintah. Sementara kepemimpinan telah memperketat cengkeramannya pada masyarakat sipil, reformasi ekonomi terus berlanjut. Sengketa wilayah dengan Cina terkait klaim yang saling bertentangan di Laut Cina Selatan saat ini tidak menjadi agenda utama, namun menjadi masalah serius, mengingat hubungan bilateral kedua negara tersebut. Maka dari itu, Vietnam melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Jepang. Kerjasama ini dilakukan dengan meningkatkan kerjasama di bidang politik dan keamanannya. Kerjasama ini berfungsi untuk melawan ketegasan Cina yang semakin meningkat. Kita masuk ke situasi ekonomi dari Vietnam. Dikutip dari weforum.org, Perang Vietnam yang berlangsung selama 20 tahun dan berakhir pada 1975 membuat Vietnam menjadi negara yang kegiatan ekonominya tersendat. Saat itu, Vietnam masuk dalam kelompok negara termiskin di dunia. Akan tetapi, seiring dengan perubahannya waktu, pada tahun 1980-an, produk domestik bruto per kapita Vietnam berada di level $200 hingga $300. Lalu pada tahun 1986, Vietnam melakukan reformasi ekonomi dan politik untuk menjadikan negaranya ini berorientasi sosialis. Pada tahun tersebut, Vietnam melesat pertumbuhan ekonominya menyentuh 6-7%, bahkan hampir menyaingi Cina. Lalu pada tahun 2019, nilai ekspor mulai melampaui total PDB. Sehingga investor-investor asing sangat menyukai negara Vietnam, terutama untuk berinvestasi di negara tersebut. Sehingga membuat produsen dari brand terkenal sangat mempercayakan Vietnam untuk menggarap proyek besar, seperti pabrik di Samsung, hingga pakaian olahraga Nike. Angka kemiskinan juga sangat menurun tajam dari 70% menjadi 6%. PDB pada Vietnam pada 2017 mendekati 7% dan merupakan yang tercepat di kawasan. Ekonomi Vietnam memang terus menunjukkan kekuatan karena didukung oleh permintaan domestik dan manufaktur yang berorientasi ekspor. Vietnam juga mengalami tekanan ekonomi akibat COVID-19, namun jumlah kasus tidak separah di negara lain. Kondisi ekonomi Vietnam tetap kokoh dan pertumbuhan ekonomi yang masih positif pada kuartal pertama 2020, yakni di level 3,8%. Yang ketiga, stabilitas sosial Vietnam. Permasalahan sosial di Vietnam meliputi protes atas masalah tanah, lingkungan, dan teritorial semakin sering terjadi dan dapat menyebabkan kerusakan properti ringan di pabrik terkait. Protes atas pembebasan lahan dengan kompensasi yang tidak memadai biasanya terjadi di kantor pemerintah daerah yang menyebabkan perkelahian antara pengunjuk rasa dan polisi.
Ada dua permasalahan yang terjadi. Yang pertama, pada tahun 2020 bulan Januari, terjadi protes kekerasan oleh penduduk desa dengan polisi di pinggiran Hanoi. Unjuk rasa ini menyebabkan petugas polisi tewas dalam sengketa tanah. Lalu pada tahun 2018 bulan Juni, warga Vietnam menentang rencana pemerintah untuk meluncurkan 3 zona ekonomi, khusus yang dikhawatirkan para demonstran yang akan didominasi oleh perusahaan Cina. Lalu kejahatan-kejahatan di Vietnam. Statistik menunjukkan kejahatan nasional dan berbagai laporan media sumber Vietnam menunjukkan tiap tahunnya tingkat kejahatan meningkat dengan tajam di Vietnam. Akan tetapi, tingkat kejahatan dengan kekerasan sangat kecil kemungkinan dan juga bukan merupakan masalah serius, karena tidak sebesar di negara-negara barat. Insiden kejahatan meliputi pencurian kecil-kecilan, pencopetan, dan perampasan tas oleh pencuri. Tampaknya kejahatan ini meningkat seiring dengan meningkatnya urbanisasi, terutama di Hanoi dan kota Ho Chi Minh City. Seiring dengan perkembangan pariwisata, 70% telah dilaporkan bahwasannya kejahatan-kejahatan terjadi pada pengunjung asing yang menjadi sasaran. Biasanya targetnya ini lebih banyak terjadi di jalanan yang padat, area di luar hotel, turis, dan pasar. Lalu 30%-nya terjadi pada warga lokal. Lalu ke pembahasan terakhir, kesimpulan. Apa yang bisa kita ambil dari permasalahan di negara Vietnam? Di sini ada 4 huruf. 4 huruf ini menjadi poin penting kesimpulan yang sudah saya buat di presentasi ini. S. Semua bidang yang ada di Vietnam mengalami kebangkitan luar biasa. Dalam bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan dana pendidikannya mencapai 21% dari total pengeluaran pemerintah. Lalu dari pertumbuhan ekonominya, jika kita lihat kemajuan Vietnam ini dari segi manapun sangat kalah jauh dengan negara kita sendiri. Menurut Bank Dunia, Vietnam merupakan negara yang sangat diperhitungkan. W. Wilayah yang strategis. Dari geografi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, Vietnam berdekatan dengan Cina di sebelah utaranya. Maka dari itu pemerintah Vietnam sangat giat dalam manufaktur ekspor. Lalu dari lautnya, Vietnam bersebelahan dengan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan sendiri dikenal dengan hasil alam yang sangat melimpah. O. Orang-orang di Vietnam merupakan pekerja keras dan terdidik. Jumlah orang terdidik dan juga harapan hidup orang Vietnam meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapitanya. Lalu dari angka kemiskinannya juga menurun sangat tajam, sebesar 50% pada tahun 1990-an menjadi 3% pada tahun 2012. Lalu T. Terpesat dalam hal pembangunan dan perekonomian. Rakyat dan pemerintah bekerja sama. Pemerintah Vietnam sangat terbuka dan memberikan perhatian khusus terhadap rakyatnya. Lalu reformasi politik dan ekonomi yang membuat investor sangat tertarik dalam membangun investasinya karena berbagai faktor tadi. Sekian presentasi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.